Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Benar Tuhan bahwa hanya Engkau saja harapan kami yang pasti di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini. Hanya Engkau yang menjamin kepada kami pertolongan yang pasti bagi hidup kami. Dunia tidak bisa memberikan kepastian, tidak bisa memberikan pertolongan yang pasti, tapi hanya Tuhan yang bisa menolong kami. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, itu karena kemurahan, karena pertolongan dan kebaikan Tuhan. Saatnya bagi kami untuk mendengarkan Engkau berbicara bagi kami, bagaimana Tuhan menolong kami sampai hari Ebenezer. Maka pertolongan Tuhan bagi kami akan terus terjadi dalam hidup kami sampai Tuhan datang menjemput kami. Terpujilah nama Bapa, berbicara kepada kami lewat hamba-Mu, karena kami sudah siap, bahkan kami sudah rindu mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Yang kembali, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan begitu baik sehingga kita bisa ada sebagaimana ada sampai hari ini. Minggu lalu kita baru saja mengadakan ibadah pengucapan syukur atas ulang tahun gereja kita di Yevanta Babarsari yang ke-40. 40 tahun Tuhan sudah memelihara dan memberkati gereja ini. Dan masih dalam suasana ulang tahun hari ini, saya akan masih berbicara bagaimana pertolongan pemeliharaan Tuhan bagi kita sekalian, peristiwa bagi gereja kita di tempat ini. Maka khotbah saya pada pagi hari ini gampang untuk diingat, Ebenezer Ephphatha. Judul khotbah saya Ebenezer Ephphatha dengan KB2. Ebenezer Ephphatha dengan KB2. Dan saya akan jelaskan apa itu Ebenezer Ephphatha dan KB2. Kalau kita dengar KB itu keluarga berencana, 2 itu 2 anak cukup. Nah, saya akan jelas supaya mudah diingat. Saya menggunakan istilah yang pakai mudah dapat ingat. Oh, KB2. Kalau keluarga berencana 2, apa yang saya harus lakukan supaya Ebenezer terjadi atas kehidupan saya. Nah, mari kita buka kitab kita, Bapak Ibu yang buat kitab, kita akan baca di dalam 1 Samuel pasal 7. Kitab Perjanjian Lama 1 Samuel pasal 7. Kita akan memperhatikan ayatnya yang ke-12 dan 13 saja. Walaupun beberapa ayat akan saya jelaskan ketika saya mengajak kita untuk belajar firman Tuhan ini. 1 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai ayat 13. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, saya akan mengajak kita untuk membaca 2 ayat ini secara bersamaan. Kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 12 dan 13. Kita akan mulai dari kata kemudian. 1, 2, 3. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikian orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi masuk di daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup sama. Amin. Saudara, Tuhan menolong bangsa Israel, dan sebagai bukti pertolongannya di antara Mispa dan Yesana, dikatakan Samuel mendirikan sebuah batu dan menamai tempat itu Ebenezer. Ebenezer yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Tuhan telah memimpin dan memberkati kita. Untuk mengingat bagaimana pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel. Bapak Ibu, kalau kita membaca
membaca konteks ini, bagaimana bangsa Israel pernah mengalami berbagai macam kekalahan dalam perangan melawan Filistin. Filistin mengalahkan bangsa Israel. Bahkan yang menyedihkan bukan hanya mengalahkan bangsa Israel, tapi merebut mengambil tabut perjanjian atau tabut Tuhan, yang dimana Tuhan selalu ada dalam tabut itu di bangsa Israel. Diambil selama 7 bulan. Tapi kemudian tabut itu dikembalikan, dan bangsa Israel kemudian mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan dikatakan tadi adalah sampai seumur hidup Samuel, Tuhan selalu yang melawan bangsa Filistin. Tuhan yang memberikan kemenangan bagi bangsa Israel, karena Tuhan yang melawan bangsa Filistin. Bukan lagi bangsa Israel yang melawan bangsa Filistin, tapi terkata Tuhan sendiri yang melawan bangsa Filistin dan memberikan kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ebenezer Ephata, sampai di sini Tuhan menolong Gereja Baptis Indonesia Ephata, Paparsari, Yogyakarta. 40 tahun lamanya Tuhan menolong gereja ini. Ini bukan kuatan gagah kita, tapi karena pertolongan Tuhan, sehingga gereja ini ada sampai 40 tahun. Pasti ada banyak perjuangan-perjuangan yang dilalui selama 40 tahun. Tidak mudah, pasti ada banyak tantangan, pasti ada banyak kesulitan. Tapi Tuhan selalu menolong sampai 40 tahun gereja ini ada. 14 Juli 1980 sampai 14 Juli 2020, 40 tahun gereja ini ada. Itu karena pertolongan Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah menolong sampai hari ini, sampai di sini, Tuhan sudah menolong gereja kita. Tuhan sudah menolong kita. Bagaimana supaya pertolongan Tuhan itu terus terjadi dalam gereja kita dan dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, kita akan belajar. Tadi saya katakan judul khotbah saya Ebenezer Ephata. Sampai di sini Tuhan menolong Ephata. Tuhan menolong gereja Baptis Ephata dengan KB2. Nah, kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong sampai hari ini dengan KB2. Hal yang pertama, K. Yang pertama kita perhatikan dari bacaan kita, 1 Samuel pasal 7 tadi. Kita mau perhatikan ayatnya yang ke-21 dan ayatnya pasal 6 ayat 21 dan pasal 7 ayat 1. Dikatakan begini pasal 6 ayat 21. Lalu mereka, bangsa Filistin, mengirim utusan kepada penduduk Giberat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan. Datanglah dan angkutlah kepadamu. Bangsa Filistin mengembalikan tabut Tuhan yang direbut, yang diambil, dikembalikan. Dan ayatnya pasal yang ke-7 ayat 1 dikatakan, lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya dalam rumah Abinadab yang di atas bukit, dan Eliasar anaknya. Mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Nah, sejak ayat yang kedua, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalunya waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Nah, saudara perhatikan di sini, tabut Tuhan kembali kepada bangsa Israel. Tabut itu adalah tabut di mana Tuhan berkata, Tuhan ada di dalam tabut itu. Kemana-mana bangsa Israel pergi membawa tabut itu, dan kemana-mana mereka pergi, selalu ada kemenangan, selalu ada pertolongan Tuhan bagi mereka, karena ada kehadiran Tuhan dalam hidup mereka, ada tabut Tuhan dalam hidup mereka. Tapi ketika tabut itu direbut, tabut itu tidak ada dalam diri mereka, mereka mengalami kekalahan. Apa artinya? Kehadiran Tuhan dalam hidup kita menentukan pertolongannya bagi kita. Tabut Tuhan bagi bangsa Israel yang membuat mereka mengalami
sehingga kita harus kembalikan ke bangsa Israel. Dan ketika tabut Tuhan dikembalikan, bangsa Israel mengalami kemenangan yang luar biasa. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel yang membuat mereka menang. Maka tadi dikatakan selama umur hidup Samuel, bangsa Israel selalu menang karena Tuhan yang melawan mereka. Tuhan yang melawan musuh-musuh mereka. Tuhan yang melawan bangsa Filistin. Karena ada kehadiran Tuhan, ada hadirat Tuhan dalam hidup mereka, maka mereka menang. Selama ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita, maka ada pertolongan, maka ada mujizat. Tapi kalau kehadiran Tuhan tidak ada, sehebat apapun kita pasti akan kalah. Di dalam Alkitab ada banyak sekali contoh, mulai dari perjanjian lama bangsa Israel, kemana-mana Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan banyak berkat bagi mereka. Ketika mereka lapar, Tuhan mengirim makanan dari surga buat mereka. Mana dari surga setiap hari mereka makan. Burung puyuh setiap pagi datang dan mereka makan. Dan pertolongan Tuhan begitu banyak bagi mereka ketika Tuhan hadir dalam hidup mereka. Ada tabut Tuhan dalam hidup mereka. Ada kehadiran Tuhan, mereka selalu menang. Dan perjanjian baru kita melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus hadir dalam hidup orang percaya, maka selalu ada pertolongan, selalu ada mujizat dalam hidup kita. Ingat, mujizat pertama terjadi di Kana. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang kedua, dikatakan di sana Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yesus dalam perkawinan itu hadir karena diundang, dihadirkan oleh yang mempunyai pernikahan mempelai. Dan Yesus hadir dalam perkawinan itu, perkawinan di Kana. Dan kita membaca kisah yang kita baca dalam kisah Rasul pasal Yohanes pasal 2, di mana dalam pesta perkawinan itu mereka mengalami masalah, yaitu mereka kehabisan anggur. Anggur yang mereka sediakan sudah tidak ada. Ibu Yesus minta Yesus, kalau Yesus berkata satu belum tiba. Tapi karena dia hadir, dia tidak mau membiarkan keluarga itu dipermalukan, tidak mau membiarkan rumah tangga itu mengalami kesulitan perkawinan itu, maka dia melakukan mujizat yang pertama. Mujizat terjadi di kali yang pertama karena ada kehadiran Yesus. Yesus diundang hadir dalam pesta perkawinan itu, maka terjadilah mujizat. Air biasa berubah menjadi anggur yang terbaik. Hal yang biasa saja menjadi yang berkualitas karena ada kehadiran Yesus. Kalau Yesus tidak ada, pasti mereka tidak bisa mengalami hal itu. Kehadiran Tuhanlah yang membuat mujizat. Ada banyak lagi kisah-kisah lain bagaimana Petrus yang dulu gagal total, semalam-malaman berusaha mencari ikan, tapi tidak satu ekor pun dia tangkap. Dia pulang dengan gagal total. Dia tidak punya hasil apa-apa. Tapi ketika Yesus berjumpa dengan dia, Yesus berkata, Petrus, tebarkan jalanmu. Dan pada waktu Petrus menebarkan jalannya, tidak butuh waktu lama, tidak butuh waktu semalam-malaman, dia menarik jalannya, dan jalannya sudah penuh dengan ikan, sampai tidak mampu lagi perahunya memuat ikan-ikan itu. Dari gagal total menjadi berhasil luar biasa, karena ada Yesus hadir di situ, karena ada Tuhan hadir di situ. Tanpa Tuhan, Petrus gagal total. Ada banyak lagi kisah, misalnya dalam Yohanes pasal 5, seorang laki-laki yang sudah 38 tahun sakit. Dia berusaha mencari pertolongan kemana-mana, dan kemudian dia datang sebuah kolam Bethesda. Karena kolam itu suatu waktu malaikat Tuhan menggoncangkan kolam itu, dan siapa dulu yang masuk dalam kolam itu dia akan sembuh. Laki-laki ini dia sudah berusaha, dan dia belum sembuh-sembuh juga. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 5, ketika Yesus lewat itu, nah kita berkata Yesus tahu bahwa orang yang sudah lama sakit. Yesus datang kepadanya dan berkata, maukah engkau sembuh? Dan hari itu juga laki-laki yang sudah 38 tahun lamanya sakit sembuh seketika. Karena apa? Ada Yesus di situ. Ketika Yesus hadir, mujizat terjadi. Bagaimana seorang yang sudah buta sejak lahir, kalau kita baca
berkata, ceburkan lalu di kolam Siloam itu. Dan kemudian waktu Yesus menyuruh dia dan dia masuk dalam kolam Siloam itu, hari itu juga dia dapat langsung melihat Yesus hadir dan mujizat terjadi. Ada banyak kisah, salah satu kisah lagi di mana berhubungan dengan makan minum. Ketika banyak orang mengikuti Yesus dan mereka sudah malam dan tidak bisa lagi pulang mencari makan. Murid-murid bingung bagaimana memberi makan orang sebanyak ini. 5.000 laki-laki belum termasuk wanita dan anak-anak. Tapi saudara perhatikan, Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Dan Yesus menanya, apa yang ada padamu? Hanya ada jajanan anak kecil, 5 roti 2 ikan, milik anak kecil, jajanan seorang anak kecil. Tapi ketika di tangan Yesus, karena ada Yesus di situ, 5.000 orang lebih makan sampai kenyang, masih ada sisa 12 bangku. Perhatikan bahwa selama ada Tuhan dalam hidup kita, selama kehadiran Yesus dalam hidup kita, maka mujizat Tuhan terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, selama ada tahu Tuhan bagi bangsa Israel. Mereka selalu mengalami kemenangan. Tapi ketika tahu itu diambil, maka mereka mengalami kekalahan. Kalau Tuhan sudah tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita, maka kita pasti tidak akan mengalami kemenangan, pertolongan. Kalau Tuhan bertata dalam hidup kita, kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, maka kita pasti mengalami pertolongan Tuhan. K adalah kehadiran Yesus dalam hidup kita, membawa pertolongan, membawa mujizat. B yang pertama, kedua B yang pertama, ayat yang ketiga dari 1 Samuel pasal 7 dikatakan begini. 1 Samuel pasal 7 ayat yang ketiga. Dikatakan begini. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dari para Asyetoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Semua berkata kepada bangsa Israel, sekarang waktunya sekarang. Tabut sudah dikembalikan, sudah ada di tengah-tengah kita. Putuskan sekarang untuk meninggalkan Allah-Allah lain dan hanya fokus beribadah kepada Allah yang sudah hadir kepada negeri kita, yang tabutnya sudah ada, tabutnya sudah ada dalam negeri kita. Maka Dia akan menolong kita. Yaitu B yang pertama, beribadah hanya kepada Tuhan. Semua berkata hanya kepada Tuhan saja kamu beribadah, jangan kepada Allah yang lain, kepada dewa-dewa yang lain. Tinggalkan itu semua dan beribadah hanya kepada Tuhan saja. Bangsa Israel kemudian memutuskan untuk mereka beribadah hanya kepada Tuhan saja. Kalau kita membaca dalam bacaan kita tadi, kemudian bangsa Israel berkomitmen untuk mereka hanya beribadah kepada Tuhan saja. Mereka meninggalkan penyembahan mereka kepada Allah-Allah lain. Mereka tinggalkan dan mereka berkomitmen untuk mereka hanya beribadah kepada Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan terjadi ketika Tuhan hadir dan kita tidak apa-apa. Seringkali saya sudah punya Tuhan Yesus, Tuhan sudah hadir dalam hidup saya, betul, amin. Ketika saya percaya Yesus, Tuhan sudah hadir dalam hidup saya, Tuhan sudah berkuasa dalam hidup saya, amin. Tapi jangan seperti murid-murid Yesus yang berlayar bersama Yesus dan membiarkan dia tidur di barisan kapal mereka, dan mereka mengalami badai yang hampir tenggelam, baru mereka membangunkan Yesus. Acap kali kita seperti itu. Yesus hadir dalam hidup kita, tapi kita biarkan Dia teringat-bawakan Dia dalam hidup kita, dan kita yang tampil sampai kita kalau sudah tidak berdaya baru mencari Tuhan. Tuhan mau kita fokus. Mari kehadiran Tuhan itu kita sungguh-sungguh beribadah kepadanya, menyembah kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan saja kita beribadah, jangan kepada yang lain, jangan mengandalkan yang lain, hanya kepada Tuhan saja kita beribadah, maka Tuhan akan menolong kita. Ada banyak ayat dalam kita bagaimana
Pelajaran bagaimana Tuhan mau supaya kita beribadah hanya kepada Dia. Karena Tuhan itu cemburu. Dan kalau kita beribadah kepada Allah lain, Dia cemburu. Dan kalau kita tidak beribadah hanya kepada Dia, Dia tidak mungkin menolong kita. Dia tidak mungkin memberkati kita. Saya baca dalam Keluaran 23:25. Keluaran 23:25 dikatakan demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah, kata Tuhan kepada bangsa Israel. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Ketika kita beribadah kepada Tuhan saja, Tuhan memberkati makan minum kita. Roti diberkati. Bangsa Israel makannya roti. Maka di sini bilang roti, bukan beras. Minumanmu diberkati. Bukan hanya itu, Tuhan menjauhkan daripada kita penyakit-penyakit di tengah-tengah kita. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kebutuhan kita. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Dan Tuhan menjauhkan kita dari berbagai sakit penyakit. Itu janji Tuhan. Dan Tuhan genapi. Tuhan berjanji kepada bangsa Israel. Dan Tuhan genapi. Ketika mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Dia, ketika mereka fokus kepada Dia, maka mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan menjauhkan mereka dari berbagai penyakit sampar. Tuhan menjauhkan, karena itu janjinya. Ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Dan sama seperti Yosua berkomitmen bagi dirinya dan keluarga. Dan kemudian berkata kepada bangsa Israel. Dalam Yosua 24 ayat 15 dan 16, ayat yang pasti sudah saudara pernah dengarkan juga sangat terkenal. Dikatakan begini, Yosua 24 ayat 15 dan 16. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, jika kamu menganggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tapi Yosua berkata, tetapi aku, saya, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kata Tuhan digunakan huruf besar itu Yahweh. Hanya kami beribadah kepada Yahweh, kepada Tuhan saja kami beribadah. Kami tidak mau beribadah kepada yang lain. Silakan memutuskan mau beribadah kepada siapa, silakan. Tapi saya dan keluarga kami putuskan kami hanya beribadah kepada Yahweh. Hanya kepada Tuhan saja kami beribadah. Lalu ayat 16 dikatakan, lalu bangsa itu menjawab, bangsa Israel, jauhnya daripada kami meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain. Kemudian mereka berkomitmen untuk beribadah hanya kepada Yahweh, kepada Tuhan, tidak kepada Allah. Sudah dalam hidup kita ada banyak Allah lain, ada banyak ilah-ilah lain dalam hidup kita tanpa kita sadari. Sekarang smartphone atau telepon pintar itu bisa menjadi ilah. Coba Bapak Ibu pergi kalau ketinggalan handphone, bagaimana? Waduh bingung, handphone ketinggalan, langsung mencari, balik ambil handphone. Itulah benda, itulah masalah, itulah Bapak betul. Tapi kalau ketinggalan kita di gereja, balik enggak? Nggak apa-apa. Yang bisa jadi ilah. Handphone ketinggalan, rasanya bingung. Tapi kalau tidak ke gereja, tidak bingung. Hari ini nggak ke gereja juga nggak apa-apa. Tapi kalau handphone ketinggalan, bingung. Ada banyak ilah. Orang sudah mengilah-ilahkan banyak hal dalam hidupnya. Jangan sudah bicara tentang harga kain lain sudah pasti, atau harga makan dunia sudah pasti. Dan hal yang sepele yang ada dalam kita bisa menjadi ilah dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak mau kita menjadikan Dia nomor 2. Tuhan mau kita jadikan Dia nomor 1. Selama kita beribadah kepada Dia, Dia akan memberkati kita. Maka dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Tetapi jauhlah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah, itu perlu proses. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi perhatikan, ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Coba bayangkan apa yang bisa berguna dalam segala hal, baik untuk hidup sekarang dan hanya ibadah.
uang nggak bisa, masa depan nggak perlu. Di surga nggak perlu duit. Di surga nggak perlu harta kita. Di surga nggak perlu kehormatan kedudukan kita. Tidak perlu. Nilai ilmu yang tinggi Tuhan nggak akan tanya berapa gelarmu, berapa IP-mu. Di surga Tuhan akan tanya itu. Ibadahmu yang Tuhan tanya. Yang berguna buat kita hidup sekarang maupun nanti di surga hanya ibadah. Tapi orang mau ibadah itu sepele. Anda apa kalau tidak beribadah? Tidak apa-apa kalau tidak ke gereja. Bagaimana kalau Tuhan meninggalkan kita? Saudara, beribadah kepada Tuhan itu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka jangan sampai kita menjauhkan diri dari ibadah-ibadah kita. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan menjauhkan diri, jangan lupa seperti dia biasakan beberapa orang. Tapi marilah kita saling mengasihi dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan sampai kita menjauhkan diri dari ibadah. Jangan sampai waktu-waktu ibadah kita lewatkan, karena ibadah itu sangat bermanfaat bagi kita. Bagaimana Tuhan menolong kita kalau kita tidak beribadah kepada-Nya? B yang pertama beribadah, dan B yang kedua terakhir K2B. Ya, K2B. Bukan keluarga berencana keluarga, tapi K adalah kehadiran Tuhan. B yang pertama beribadah kepada Tuhan, dan B yang kedua, perhatikan dalam 1 Samuel baca kita tadi, ayat 5 dan 6, pasal 7, 5 dan 6 dikatakan begini. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segala orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata, di sana kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Dikatakan Samuel mengumpulkan semua orang Israel di Mizpah dan dikatakan berdoa kepada Tuhan. Kalau kita membaca ayat 8 dan 9, dikatakan demikian ayat 8 dan 9. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru, jangan berhenti berseru kepada Tuhan, bagi Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari orang Filistin itu. Mereka bersatu. Samuel meminta mereka berkumpul dan bersama-sama bersatu, berseru kepada Tuhan. Apa artinya sih? Kehadiran Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan yang ketiga ini B yang kedua, yaitu berseru kepada Tuhan dalam doa. Berseru kepada Tuhan dalam doa. Mereka berseru. Mengapa? Karena berseru kepada Tuhan itu tanda bahwa kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak bisa, kita butuh pertolongan Tuhan. Maka mereka berseru kepada Tuhan, dan mereka berseru minta pertolongan Tuhan. Bangsa Israel berkata, jangan berhenti berseru, Samuel, terus berserulah kepada Allah, berseru minta Tuhan supaya menolong kita. Dan Samuel terus berseru. Bangsa Israel berdoa, berpuasa dan berseru, dan Tuhan menolong mereka. Tuhan memberi kemenangan kepada mereka. Berdoa, berseru kepada Tuhan dalam doa ada hal yang penting dalam hidup kita kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan. Ada banyak orang yang merasa bahwa doa itu hal yang sepele. Berseru kepada Tuhan itu hal yang sepele, tapi ini hal yang penting. Ini tanda bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Hari Sabtu kemarin dan 2 pagi saya jelaskan dalam renungan 2 pagi tentang bagaimana kita berdoa yang didengar dan diperhatikan Tuhan. Banyak kali kita berdoa, tapi doa-doa kita seperti nggak didengar, nggak diperhatikan oleh Tuhan. Padahal kalau kita membaca di dalam Alkitab, Tuhan mengajarkan bagaimana doa yang didengar dan diperhatikan oleh Tuhan. 2 Taurat pasal 7 ayat 14 dan 15. Kemarin saya jelaskan di dalam 2 pagi dikatakan demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat,
maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ayat yang ke-15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Tuhan mendengar dan memperhatikan doa umat Tuhan. Sebelumnya kalau saudara baca dalam 2 Korintus pasal 7 ini, Tuhan membiarkan bangsa Israel itu mengalami masalah besar, kekeringan, hujan dan turun. Kemudian tidak ada hasil tanaman. Tuhan memberi penyakit sampah. Kemudian Tuhan mau mereka berseru kepada Tuhan dalam doa. Mereka berseru kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan yang namaku disebut. Namaku disebut apa? Mengandalkan nama Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan, 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 tolong kami. Mereka mengandalkan Tuhan. Saudara, nama itu seringkali berpengaruh ya. Kalau saudara kenal nama orang yang terkenal, kemudian sebut namanya, orang sudah bingung, wah, karena nama itu pengaruh. Saudara, kita menyebut nama Tuhan itu tanda bahwa kita memiliki kuasa yang datangnya dari Tuhan. Orang Korea itu sampai hari ini kalau mereka beribadah, sebelum mereka beribadah mereka akan menyebut nama Tuhan kencang-kencang. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Karena mereka mau Tuhan yang bertata, berkuasa.